Shalom Jemaat Kana yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Sapa Jemaat kita hari ini, di mana hari ini saya masih ingin membawa saudara untuk melihat bersama-sama tentang Allah adalah Bapa kita yang baik. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-1 dikatakan, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah." Saya ingin menggarisbawahi kata memang kita adalah anak-anak Allah. Ini adalah penegasan dari Tuhan sendiri bahwa sesungguhnya kita memang adalah anak-anak Allah. Dan keyakinan ini yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita. Bahwa siapa kita di hadapan Tuhan, kita bukan orang yang jauh, kita bukan orang asing di hadapan Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Dia di dalam hati, terjadi proses kelahiran kembali dalam hidup kita, maka kita masuk dalam sebuah keluarga Allah. Keluarga rohani di mana Tuhan Yesus sendiri yang menjadi kepala atas keluarga tersebut. Dan melalui ayat ini, kita kembali diingatkan untuk meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa sekali lagi kita bukan orang asing di hadapan Tuhan, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Kalimat, memang kamu adalah anak-anak Allah, itu memberi kita keyakinan, memberikan kita peneguhan bahwa sesungguhnya kita adalah anak-anak Allah. Dan itu artinya Allah menjadi Bapa kita. Dan ketika kita menjadi anak Allah dan Allah menjadi Bapa kita, maka sebagai Bapa, di dalam Injil Matius pasal 7 dikatakan, Ia akan memberikan yang baik. Sebagai Bapa, Dia tidak akan memberi ular ketika anaknya minta ikan. Dia tidak akan memberi batu ketika anaknya minta roti. Maka di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Apalagi Bapamu di surga. Bapa yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik. Alkitab menegaskan di sini, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada orang yang meminta kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anak Allah, maka yang kedua yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita bahwa ketika kita menjadi anak Allah, maka kita menerima hak waris. Di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ketika Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anak Allah, maka Alkitab memberi penegasan kepada kita di sini, kita berhak terhadap janji-janji Allah. Dan seharusnya ini memberikan peneguhan kepada kita, sehingga dalam kondisi bagaimanapun kita tidak akan takut dalam kehidupan kita, karena kita tahu kita punya Bapa yang baik, yang pastinya tidak akan membiarkan kita. Bahwa hak terhadap janji-janji Allah itu akan kita terima. Tapi dengan catatan jika kita menderita bagi Kristus. Apa artinya? Kita mau memikul salib, kita mau menyangkal diri, menyangkal keinginan kita yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberikan kita pemahaman dan keyakinan bahwa kita adalah anak Allah dan Allah menjadi Bapa kita. Dia Bapa yang baik yang berjanji memelihara kehidupan kita.
Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi peneguhan, kekuatan buat kita untuk menjalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Mari jalani hari ini, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.